Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Berikutnya Allah berfirman, "Wala talbisul haqqo bil batil." Ini pun poin atau ban berikutnya sebagai perjanjian orang-orang Bani Israel kepada Allah, yaitu mereka tidak boleh mencampur adukan antara hak dengan yang batil, sehingga tidak diketahui mana yang hak dan mana yang batil, disamar-samarkan begitu. Dan tentu saja ketika seseorang ingin melakukan kejujuran, maka dia harus menjelaskan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Sedangkan orang-orang yang hatinya rusak, yang cinta dunia dan cinta materi, maka yang hak itu disamar-samarkan sehingga masyarakat yang menjadi bingung. Dan ungkapan wala talbisul haqqo bil batil ini tentu khitabnya kepada para ulama, kepada pembalik, bukan orang-orang yang awam. Karena yang pantar memutarbalikan fakta dan kebenaran adalah orang-orang yang alim, ya. Sehingga ketika orang yang alim berkata samar-samar atau memutarbalikan fakta yang hak menjadi abu-abu, menjadi kebatilan, maka orang yang awam mereka tidak mengerti apa-apa, sehingga mereka hanya ikut-ikutan saja. Karena itulah kerusakan umat ini, karena ulamanya tidak berlaku jujur, karena ulamanya tidak alim dan tidak jujur, atau alim tapi tidak jujur, atau jujur tapi tidak alim. Itu semua akan menghancurkan masyarakat. Jadi kita perlukan adalah ulama yang alim dan yang jujur. Berikutnya adalah wa taqtumul haqq wa antum ta'lamun. Dan kalian mencampur adukan yang hak dengan yang batil, kemudian menyembunyikan yang hak, wa antum ta'lamun, sedangkan kalian mengetahui yang hak itu. Ini penyakit berat pada ulama dari masa ke masa, sejak masa para nabi sampai pada masa kita hari ini. Penyakit ini masih menjangkiti sebagian ulama, di mana mereka menyembunyikan yang hak. Kalau sekiranya para ulama, yaitu yang betul-betul memiliki ilmu pengetahuan dan alim bima'anal kalimah, ulama betulan, tidak menyembunyikan yang hak, betul-betul yang hak dibuka, baik lewat Al-Quran maupun fakta sejarah maupun hadis-hadis yang sahih dibuka seluruhnya, tidak disembunyikan, maka akan muncul Islam yang jelas, Islam yang gamblang, Islam yang mempersatukan umat. Karena Islam hanya satu, ya. Sebagaimana Tuhan kita satu, Nabi kita satu, Quran kita sama seluruhnya, isinya sama seluruhnya, tentu pasti akan bersatu umat Islam ketika para ulamanya yang membawa risalah atau meneruskan risalah ini, mereka berlaku jujur dan tidak menyembunyikan yang hak. Jadi kehancuran umat ini karena sebagian ulamanya tidak berani menyebutkan atau menjelaskan yang hak, atau malah menyembunyikan yang hak. Nah, kan mereka mengetahui wa antum ta'lamun. Kemudian poin atau ban yang ke-7, ke-8 dan ke-9 terdapat dalam ungkapan wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Ada 3 hal di sini. Pertama, mendirikan salat, yang kedua mengeluarkan zakat, dan ketiga ruku bersama orang-orang yang ruku. Innal ayata lam taqul addu sholata. Ayat tidak mengatakan addu as-sholata, bal qalat aqimus sholah. Bahkan ayat mengatakan aqimus sholah, dirikanlah salat, bukan kerjakan salat. Wa hadzal hathu yahmilu al-farda mas'uliyata khalqil mujtama' al-musalli wa mas'uliyata jadbil akhirin nahwa salat. Artinya bahwa di sini ungkapan aqimus sholata itu mengandung makna bahwa kaum muslimin itu dituntut untuk membentuk masyarakat yang sholat dan mengajak mereka, menarik mereka untuk menjadi masyarakat yang senantiasa melakukan sholat, ya, cinta kepada sholat. Inna ta'bir aqimu isyaratun ila iqamati sholati kamilah. Karena ungkapan aqimu itu mengisyaratkan dan menunjukkan bahwa solat harus ditegakkan secara sempurna. Artinya solat bukan hanya sebagai solat ritual, ya hanya ruku sujud dan dengan baca-baca tertentu, tetapi harus ditegakkan
bersama konsekuensi solat. Tuntutan solat harus dijalankan, yaitu diantaranya bertakwa kepada Allah, menjauhkan maksiat, dan betul-betul menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan sekedar hanya zikir, wirid-wirid, ya bacaan Fatihah, tasbih dan seterusnya. Bukan hanya itu, ungkapan aqimus shalah, tapi salat harus dipraktekkan secara nyata dalam masyarakat. Wa ahammu arkani kamalis salati hudhurul qalbi wal fikri lada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sedangkan rukun atau pondasi utama salat adalah hudhurul qalbi, kehadiran hati, kekhusyuan hati dan konsentrasi pikiran si musalli terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sangat sulit untuk kita tegakkan. Karena ketika seorang khusyuk dalam salatnya, hanya ditujukan pikirannya hanya pada Allah Subhanahu wa taala saja, maka di luar salat pun harus begitu, yaitu sikapnya, tingkah lakunya, perbuatannya, ucapannya harus di bawah undang-undang dan aturan Allah Subhanahu wa taala, tidak keluar dari undang-undang salat. Wa ta'thirus salati 'alal muhtawa ad-dakhil insan, dan juga pengaruh salat bagi ruhaniyah dan bagian batin si musalli. Dengan demikian kita perhatikan bahwa solat itu kalau betul-betul diperhatikan secara mendalam, baik bentuk lahiriah dan ma'nawiyahnya dan adab-adabnya, maka dia akan membentuk pribadi dan masyarakat yang damai, tentram dan adil. Hadhil awamirul akhiratu tatadammanu awalan bayanu irtibatul fardi bi khaliqi as-shalah. Perintah ini meliputi pertama menjelaskan hubungan pribadi, hubungan individu dengan sang penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tsumma irtibatuhu bil makhluqi, yani az-zakat. Kemudian yang kedua perintah zakat, yaitu wa'atuz zakat. Ini untuk memperbaiki hubungan individu dengan masyarakatnya, hubungan sosial. Ketika memberikan zakat, memberikan infak, sedekah, maka hubungan sosial akan dibina dan terbentuk dengan baik. Wa ba'da dzalika irtibatul majmu'atil basyariyati ma'a ba'dihha ala tariqillah. Kemudian juga ayat ini menjelaskan untuk membentuk hubungan sekelompok manusia, sekelompok masyarakat dengan masyarakat yang lain untuk menuju jalan kesempurnaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya ungkapan warga ma'arakin, kita dituntut untuk membentuk jamaah, ya, membentuk kelompok bersama-sama, ya, baik individu, keluarga maupun masyarakat berjalan bersama-sama menuju kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintahnya dan menjauhkan semua larangannya. Nah, tiga pokok inilah atau tiga perintah ini yang harus dilaksanakan oleh kaum muslimin, yaitu aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Kalau tiga hal ini ditegakkan dengan baik, pasti ini akan dapat membentuk masyarakat yang tentram, damai, sentosa dan bahagia, dan keadilan akan dapat ditegakkan, ya. Karena salat seperti yang sudah kita jelaskan pada kajian-kajian yang telah lalu sebagai amal ibadah yang paling pokok, sebagai lokomotif, ya, dan sebagai kepala di antara anggota badan yang lain. Ketika tidak ada salat, maka tidak adalah artinya ibadah-ibadah yang lain. Ya, semoga kita bisa menjalankan perintah Allah yang cukup berat ini insyaallah. Amin ya rabbal alamin.